Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir la ta'sir, rabbi tamim bi khair. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian kali ini kita membahas tentang tadabbur surat Ad-Duha. Beberapa penjelasan ini saya pernah dengar dari Ustadz Budi Ashari Kutab. Beberapa juga saya tadabburi sendiri dengan kitab-kitab para ulama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan selanjutnya kita bahas bismillah sama ta'awud aja ya. Bismillah sama ta'awud ya. Kita bahas ilmu pikiran nanti. Wadduha, demi waktu duha. Walaili idza saja, dan demi malam saat gelap. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah, itu artinya ia ingin memberikan berita penting. Sama lah kayak kita bersumpah, demi Allah, apa yang saya perjuangkan ini, sumpah. Kita, dan itu dimulai dari cara Allah menyikapi, sama. Kalau bersumpah berarti ada berita penting mau disampaikan. Dan yang kedua, Allah menggunakan sesuatu untuk bersumpah itu tandanya hal itu penting gitu. Kitanya kan nggak mungkin tuh kita sumpah pakai hal-hal remeh itu. Demi cilok kan nggak enak. Demi cilok. Hah? Demi sebutir pasir apaan? Demi hidup dan matiku. Saat lagi kena itu ya, lagi kena masalah ya. Panjang nggak? Nah itulah pentingnya kita selalu memperbaiki diri. Penting itu. Ya semoga nggak ada apa-apa. Jangan pernah senang orang kena musibah. Tapi kita sering melihat ada tokoh publik, tokoh politik yang kadang-kadang terselip bicara yang kurang tepat, sikap dan lain sebagainya. Itu makanya kita terus didik diri kita biar bisa takwa kapanpun. Takwa kapanpun ya selamat kapanpun. Jangan ada keburukan yang disembunyikan. Dihabiskan, dihapuskan, jangan disembunyikan. Sembunyikan suatu saat ketahuan. Baik. Berarti waktu duha itu penting. Waktu duha itu kapan? Waktu matahari sudah naik. Ukuran satu tombak tuh duha. Baik kapan? Sampai zuhur. Itu waktu paling produktifnya orang itu. Kok kamu tidur? Waduh. Itu kamu orang aneh itu nanti. Dan saya pesan ya sama kalian ini santri. Kalian tuh laki-laki. Jadilah laki-laki yang gagah. Jadilah laki-laki yang keren, laki-laki yang berilmu, berduit, laki-laki yang sabar, yang tangguh, yang kokoh. Saya beneran nih. Banyak hari ini perempuan tuh nasibnya nggak jelas tuh karena laki-laki nggak jelas. Bingung saya, nggak jadi inspirasi gitu.
Penting betul, kamu ini harus jadi orang hebat. Karena kamu sudah didaulat menjadi seorang pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Benar itu. Dipikir baik-baik itu. Fisiknya harus yang menarik. Biar bangga itu kamu. Si kamu punya laki kayak kamu biar bangga. Paham ya? Fisiknya, sifat dalamnya, ilmunya, pergaulannya, komunikasinya, mentalitasnya, jiwa melindunginya. Bangga itu. Nanti yang bangga bukan cuma istri kamu tuh, anak-anak kamu ikut bangga tuh karena ditanemin sama ibunya. Tuh, jadi kayak ayah kamu. Orangnya top, markotop gitu. Amin ya. Jadi pemimpin jadi apa? Jadi beban bawahannya, repot. Ada nggak pemimpin jadi beban bawahan? Banyak. Bapak jadi sebab lahirnya anak doang, nyari duit anak, gimana cerita? Jadi penting itu. Jadi laki itu anugerah itu. Ya, asal kamu siapkan itu. Jangan main-main. Jangan sampai ibunya entah ngomong. Jangan sampai kayak ayah kamu tuh, nggak bertanggung jawab. Kasar sama mama, repot. Nah, hari ini banyak orang jadi ayah gagal, jadi suami gagal. Nah, kita nggak boleh gitu. Dari mana itu semua bermula? Dari pribadi yang gagal, dirinya nggak beres. Selesai. Maka jadi orang tuh yang serius, yang beres. Laki-laki itu bebannya berat, besar. Tapi kalau kamu sanggup, waduh, kebanggaan. Di antara ciri laki hebat tuh waktu duha jangan tidur. Waktu duha tidur. Ini santri ini pagi tidur nggak boleh. Itu waktunya orang produktif itu. Nggak ada orang tidur waktu itu. Ayam aja melek itu waktu itu. Semuanya itu orang aktivitasnya, kamu tidur. Paham tuh? Itu waktu duha itu termasuk waktu paling penting. Walail, dan juga demi waktu malam. Malam juga penting. Tidak ada kekasih Allah diangkat kecuali di malam hari. Allah diangkat kecuali di malam hari. Ya ada. Makanya yang serius hidup itu. Tadi istri saya cerita. Ada temannya itu suaminya kerja jam 12 malam sampai jam 6. Kebalik hidup suami sekarang siang jadi malam. Kenapa itu? Hah? Lagi-lagi kualitas semua itu. Doain saya nih, saya udah satu grup sama Mas Randy. Kalau tembus nih, luar biasa. Kemarin Noval nanya, kan orang hebat, laki-laki hebat, pemuda hebat itu apa? Spiritualnya bagus, sosialnya bagus. Spiritual hubungan ke Allah, sosial hubungan sesama, khususnya ke orang-orang terdekat. Kalau saya kata kamu saya bermasalah, wah saya nggak ada nilainya itu. Paham? Saya nggak ada, saya bermasalah di hadapan saya nggak ada nilai. Saya dianggap sebagai ayah toksik semua orang sekarang ngomongin. Sama anak-anak saya, saya nggak ada nilainya tuh. Maka sebelum kamu hebat di luar, hebat dulu di dalam. Paham ya? Itu jangan suka itu. Orang hebat di luar nggak hebat di dalam tuh, itu penipu tuh. Jangan gitu, nanti ketahuan. Tutup pintunya tuh, tutup biar dia nggak itu suaranya. Apa tadi? Bukan itu. Hah? Mau ngomong apa tadi? Bukan. Nah itu
Orang hebat itu spiritualnya beres, sosialnya beres. Kemudian yang ketiga finansialnya beres. Itu kenapa orang kerja jam 12 tuh? Hah? Duitnya nggak beres. Yang ada kerjaan jam 12 malam, ya udah. Ya nggak? Ya kalau punya duit ngapain? Enak tidur jam segitu mah. Terus Nopal nanya, urutan gitu tuh Ustaz. Itu kan kalau yang nomor 3 nggak beres nih, ini nomor 2, nomor 1 nggak akan beres, ya nggak? Sosial dia nggak beres sama anak istrinya. Orang anak istrinya harusnya ditemenin, malam hari ditinggal. Kalau dirampok gimana? Dia juga nggak benar sama dirinya sendiri. Waktunya haknya tidur malah. Spiritualnya bener nggak? Itu jam-jam orang tahajud ntar. Amin. Kata Noval tuh, berarti yang diduluin nomor 3 dulu, Ustaz. Kan? Ini semuanya sebenarnya terpisah itu. Semuanya sebenarnya terpisah. Walaupun yang terbaik itu kita mulai dari yang pertama. Kalau sama Allahnya baik, normalnya dan harusnya itu sama apa? Sama orang di sekelilingnya itu baik. Benar nggak? Orang tuh begitu itu. La yanbaghi li sahibil Qur'an ay yajhala ma'a man jahil wa fi jawfihi kalamullah. La yanbaghi li sahibil Qur'an ay yajida ma'a ma wajad. Terus apa lagi tadi? Wa ay yajhala ma'a man jahil wa fi jawfihi kalamullah. Nggak selayaknya orang ahli Quran itu marah saat yang lain marah, bodoh saat yang lain berbuat bodoh, dan di dalam dirinya ada kalamullah. Jadi kalau mau idealnya nomor 1 dulu. Entah insya Allah nomor 2-nya baik. Kalau dua-duanya baik nih, insya Allah nomor 3-nya baik. Walaupun tadi itu idealnya, nggak mesti. Karena dia masing-masing itu sebenarnya berdiri sendiri. Ada nggak orang spiritualnya biasa? Orang kafir. Tapi dia sama keluarganya harmonis, ada. Itu makanya saya bilang itu idealnya. Jangan dipertentangkan. Dia aslinya dia sendiri-sendiri. Ada nggak orang spiritualnya nggak benar, sama keluarganya nggak benar, duitnya banyak, ada. Maka sempurnakanlah semuanya. Nah, maka siang itu buat kerja. Duha itu waktu aktif-aktifnya seluruh makhluk Allah. Kamu jangan jadi makhluk aneh tidur jam segitu. Malam tempat istirahat. Malam, nah, di sepertiga malam terakhirnya adalah untuk mengadu ke Allah. Gitulah ya. Dan seterusnya. Ini saya mau jelasin dulu tentang ini. Tentang duha ini harus selesai satu sesi. Jadi kalau kemana-mana nanti nggak beres. Intinya malam ini penting. Tadi saya bilang tidak ada wali kecuali diangkat malam hari. Yang sebaliknya itu tidak ada copet kecuali nyopet juga malam hari, maling. Ya malam untuk istirahat, malam untuk ngobrol dengan istri, dengan anak. Malam itu waktunya kita mengevaluasi diri, malam waktunya kita bermunajat ke Allah dan seterusnya. Ya kamu perhatikan, ini namanya tadabbur. Ini namanya tadabbur. Wadduha itu kan demi waktu cerahnya alam semesta. Walaili dan demi gelapnya malam, idza saja. Artinya wadduha kalau kita pernah hidup dalam keadaan cerah, ini namanya tadabbur. Kita hidup dalam kecerahan finansial, kecerahan sosial, walaili. Dan suatu saat nanti kita ada jatuhnya gitu. Dulu duitnya banyak, nggak lagi. Dulu disukai orang, nggak lagi. Dan seterusnya. Nah, itu kan Nabi Muhammad SAW gitu. Ini saya enggak ganggu ya, itu gurunya nggak ada. Ya. Kan hidup tuh begitu tuh. Ya, perjalanan hidup saya juga begitu kan. Apapun yang kita hadapi, siang ataupun malam, cerah ataupun gelap kehidupan kita, kata Allah apa kepada Nabi Muhammad SAW? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Allah tidak meninggalkanmu dan dia tidak marah kepadamu. Paham nggak? Itu biasa aja, hidup begitu tuh biasa aja. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang disuka, kadang dibenci. Ya, kadang disebut, kadang tidak disebut, kadang dianggap, kadang tidak dianggap. Kata Allah apa? Ini kan Ad-Duha ini dari wahyu sebelumnya dia tidak turun 40 hari kan. Nabi SAW biasanya sekian hari sekali dapat wahyu, ini 40 hari nggak dapat wahyu. Sama lah kayak kita. Ya Allah dulu hidup gampang, kenapa sulit gini? Ya Allah dulu dimuliakan, kan gitu kan? Ya Allah engkau marah ya sama aku. Allah jawab, enggak, saya nggak marah. Saya lagi mau begini aja. Ya kamu jangan baper gitu. Dan Allah mah baik. Jangan suka baper. Kata Mas Randy gitu. Orang lagi dibersihin sama Allah, dibilangnya Allah lagi marah. Jangan. Lagi dibimbing, bilangnya Allah lagi nggak respect sama kita. Jangan. Ya Allah mah respect terus. Nggak pernah ninggalin kita kok di hikam gitu kan. Nah, Nabi itu kepikiran gitu, dan itu jadi kesempatan orang-orang kafir bilang apa? Sungguhnya sungguhnya Muhammad itu sudah ditinggalkan sama setannya, sama setannya, sama saya setan. Maka Allah jawab, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak marah kepadamu. Maka semuanya itu baik-baik saja selama kamu tuh jadi K-nya Allah. Paham nggak? Kamu tuh K-nya yang disebut Allah di ayat itu enggak? Kalau kita kondisi seperti Abu Jahal, seperti Fir'aun, siang malam itu masalah. Tapi kalau kita tuh jadi K, jadi Nabi Muhammad SAW, kita ikuti jalan hidupnya, kita perjuangkan kebenaran, kita ingin memberikan yang terbaik, maka kata Allah, apapun sikap yang saya perlakukan kepadamu, saya nggak lagi marah, saya nggak peduli sama kamu. Paham nggak? Ya, baik terang, baik gelap, baik nikmat, baik enggak, selama kamu tuh kamu seperti kekasihku Muhammad SAW, itu kamu jangan pernah baper ke Allah. Oke. Nah, ini jaminan dari Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Manusia-manusia Muhammad. Manusia-manusia yang berjalan di jalannya. Manusia-manusia benar, manusia-manusia baik. Walal akhiratu khairul laka minal. Akhirah apa akhirah? Akhirat yang di sana. Akhirah itu juga artinya apa? Akhir. Artinya bukan waktu sekarang. Sungguh masa depan kamu lebih baik daripada masa yang lalu. Tenang aja. Ya, kalau hidup kita tuh ada naik turunnya, ada siang, ada malamnya, dan kita tetap menjadi K, itu Allah sedang menyiapkan masa depan yang jauh lebih baik dari masa yang sudah kamu tinggalkan kemarin. Akhirat ya bisa berarti akhirat ke depan lebih baik daripada dunia. Kalaulah di dunia kamu susah-susah, nanti di akhirat itu jauh lebih hebat daripada apa yang kamu rasakan di dunia. Atau akhirat juga adalah masa depan. Masa depan kamu akan jauh lebih baik daripada masa yang kamu hadapi yang lalu-lalu itu. Ini satu keyakinan ini. Ini Ustaz Budi yang ngomong. Sungguhnya masa depannya orang-orang baik itu jauh lebih cerah dari apa yang sudah ditinggalkan. Nah, kamu jangan, udah bunuh diri aja, kok nggak cerah-cerah nih. Jangan. Lihat kita tahun pertama, tahun kedua, mana lebih nyaman? Hah? Tahun kedua lah. Pondok ada yang bangunin, asatid gaji naik, saya duit naik, ilmu naik, masyarakat lebih welcome ke kita. Udah begitu tuh. Ya, coba kamu perhatikan tuh. Coba rumah saya naik nggak? Naik, walaupun statusnya masih kontrak, bentar lagi juga jadi punya saya itu. Dari dulu di AU nyempil, di GBA berlima satu WC, terus pindah kemana? Dekat Al-Ghifari itu. Nambah nggak yuk? Nambah itu. Pindah ke sini. Ini nambah terus hidup tuh. Kalau kamu perhatikan. Yang penting kamu terus jadi K tuh. Orang yang hidup dengan jalur Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga janji Allah ini. Wala saufa yu'tika rabbuka
Fataf. Ini lebih jauh lagi nih. Coba Allah sebut wala saufa. Saufa itu bukan sin. Kalau sin itu waktu sebentar. Mustakbal qarib sin itu. Kalau saufa itu mustakbal ba'id. Ntar ada waktunya engkau Muhammad akan diberikan oleh Tuhanmu sesuatu anugerah sampai engkau puas. Kapan tuh? Ya, pertama Madinah, berapa tahun jaraknya dari Mekah ke Madinah? 13 tahun. Kita sabar aja makanya. Nanti ada pertolongan dekat tuh ada, tapi nanti pertolongan jauhnya kita udah bisa sujud aja, ya Allah, udah nangis aja, udah ya Allah, kok seindah ini. Nggak usah begitu. Kemarin saya di Bogor tuh saya mau nangis tuh. Khususnya terakhir tuh makan terakhir sama Abi Halim. Itu indah sekali tuh. Umi gembira, Abi gembira, Bang Lukman gembira, saya juga gembira. Makanan enak, Aceh gembira, Allah nikmat. Kalian gembira. Itu kok bukan dari Allah, nggak bisa begitu tuh acaranya. Emang itu ada rancangannya? Nggak ada di awal, ada nggak mau ke sana? Nggak ada. Oh, jangan main-main sama rencana Allah. Maka teruslah jadi K. Sababnya K doang. Jangka panjangnya Allah akan kasih kamu anugerah, akan kasih kamu pemberian yang buat kamu puas. Ya Allah, kok enak begini hidup, enak. Uangnya, relasinya, percaya, waduh. Dan itu udah kebayang, di pikiran saya itu udah kebayang. Believe first, then you will see. Ya, itu orang beriman tuh. Orang beriman tuh yakin dulu, nanti kamu akan lihat. Itu orang beriman tuh. Orang sukses tuh begitu. Tapi hypocrite, orang munafik itu, see first, then I will believe. Saya mau lihat dulu, nanti saya baru percaya. Sama tuh orang bukan jiwa usaha begitu. Gue lihat lu dulu, kalau sukses gue ikut. Pas udah sukses dia ikut nggak? Enggak. Kenapa? Emang lu mah darahnya darah pengusaha. Lu mah. Ayo katanya mau ikut. Enggak. Lu udah jalan duluan. Harusnya dulu gue bareng lu ya. Ya. Suruh bareng nunggu entar. Pas udah entar harusnya dari dulu. Orang gagal tuh mental gagal begitu. Lu jalan aja. Yakini. Jangan ada keraguan sedikit pun. Ini janji Allah nih. Pasti itu. Jangka panjang nanti Allah akan kasih engkau Muhammad satu anugerah yang sampai engkau ridho. Gimana nggak ridho itu? Jangankan Nabi dianiaya, jangankan Nabi dibunuh, bahkan satu duri nempel di Nabi, ada generasi-generasi siap mati untuk Rasulullah. Coba. Luar biasa. Maka jadilah manusia-manusia baik. Iya. Nah, Allah ini bicara masa depan. Allah bicara ini kan, ini ajib nih. Al-Quran memang ajib. Dia kalau nggak diperhatikan, dia kayak biasa aja. Ya kalau udah masuk loh. Tadi Allah bicara tentang masa kini. Muhammad, kalau saya lagi nggak ngasih wahyu sama engkau, nggak lagi marah, itu kan kekinian. Lalu Allah kasih pandangan tentang masa depan. Tahu nggak? Masa depan kamu tuh baik loh. Dan itu akan sangat istimewa di masa-masa yang lebih jauh lagi. Paham ya? Itu kan harapan ya Allah. Jangan lupa tuh. Dulu kan juga enak hidupnya. Alam yajid yatiman fa'awa. Dulu kamu yatim kan? Ada nggak yang mau ngebela kamu? Ada nggak yang memberi suaka, memberi tempat? Ada? Ya kamu perhatikan, hidup itu begitu doang. Kalau kamu diceritain masa depan kamu ragu, kamu flashback ke belakang. Bukankah kamu nih orang yang Allah jaga? Bukankah kita nih orang yang selalu ditangkap sama orang untuk ditolong? Benar nggak? Pernah nggak Allah tuh nyanyain kita? Nggak pernah. Saya lah, alam yajid kayatiman fa'awa. Ini kan kayaknya juga kita. Kan Allah lagi bicara sama kita. Awaluhum Muhammad, jelas. Yang pertama Nabi. Lalu kita. Bukankah kita yatim di Bogor itu? Fa'awa. Benar nggak? Kita yatim kan di Bogor tuh. Nggak ada orang tua, nggak ada kolega. Ada Allahnya. Ada. Dapat tempatnya.
Nah, tenang aja. Sama Nabi Muhammad SAW kan juga gitu. Nah, jangan terlalu baper Muhammad waktu ini. Kan kamu udah melewati masa yang lebih sulit dari ini dan kamu aman kok. Selama ada aku, tenang aja. Bener gak? Ayahnya nggak ada, masih ada ibunya. Ibunya nggak ada kakeknya. Kakeknya nggak ada pamannya. Istrinya nggak ada, datang istri 9. Hah? Tenang aja. Ditinggalin orang Taif, ditinggalin orang Habasyah, datang orang Madinah. Ma wadda'aka rabbuk. Dia nggak pernah ninggalin kita. Kita yang ninggalin dia. Kita yang jauh sama dia dan dia selalu dekat. Yatim kan berarti sebatang kara kan, hidup sebatang kara. Ada nggak yang nemenin kamu? Ada. Ini orang tuanya pasti ragu kan, kayak si Al semua. Tinggal sendiri gimana dulu, manja entah gimana. Ada antara yang nemenin. Yang penting kamu jadi jadi orang baik, jangan ke orang baik, pukulin sama orang. Lu tinggal sendiri ya enggak? Dari Bogor tinggal di sini, kemudian kamu jelek-jelekin Persib seumpama. Oh, Persikabo, tonjokin orang itu. Sama saya juga begini. Wah, the Jack, apa tuh Viking? Ngapain begitu? Naimtum. Oh, jada qadhallan fahada. Dia juga pernah mendapatimu dhalan. Dhalan itu kan tidak punya petunjuk, bingung mau ngapain. Bukan sesat nggak tahu Tuhan. Kita kan sering hidup nih bingung, bener nggak? Habis ini apa ya? Kata guru kita kan udah jalanin aja. Itu juga ada petunjuknya, bener nggak? Yang kebanyakan mikir jalan aja. Fahada. Lalu Allah kasih petunjuk. Nabi kan begitu kan bingung kan ngelihat masyarakat Mekah ini mulainya dari mana? Fahada. Udahlah hidup ini tinggal jalan. Coba K-nya ada hilang nggak K-nya? K-nya nggak ada hilang tuh. Maka kita harus jadi Nabi Muhammad terus kepada Tuhannya. Dia nggak akan pernah hilang, Allahnya nggak akan pernah hilang. Sampai kamu nggak jadi Nabi Muhammad, nah Allah biarin kamu nyungsep. Jadi selama itu dia nggak lagi marah deh. Sama kan kondisi saya kan juga kadang-kadang ya Allah. Saya sering tuh kadang-kadang Rabbi inni lima anzalta ilai min khairin fakir ya Allah. Kebaikan-kebaikan kau yang dulu tuh enak bener. Itu. Tahu nggak? Ya Allah, aku sangat perlu kepada apa yang dulu pernah engkau turunkan kepadaku. Ya Allah, enak. Nabi Musa kan gitu kan, di bawah pohon terus ngayal gitu. Yang kayak dulu tuh enak ya Allah. Datang kan perempuan. Nah, akhirnya nanti jadi keluarganya. Paham tuh? Enggak, dia nggak pernah ninggalin kita. Kamu mau apanya, ntar ada aja ilmunya tuh. Ada orang datangnya. Lagi sekarang handphone, ada algoritmanya kan, tahu-tahu lewat, itu kan video. Ini lagi gue cari nih, iyalah. Pikiran kamu, klikan kamu di mana, browsingan kamu di Google itu direkam. Oh, ini orang lagi nyari ini gitu. Nah, itu juga Allah juga begitu dengan kita. Sendiri dikasih teman, bingung dikasih jalan, bener nggak? Oh, jadi keailan fa'aghna. Ini kan masalah manusia nih, nggak punya teman, nggak punya petunjuk, nggak punya ilmu, yang ketiga nggak punya duit. Jadi keailan fa'aghna. Ingat-ingat Muhammad kan dulu kamu nggak punya apa-apa, sekarang udah punya. Khadijah udah di samping kamu, pengikut sudah mulai ada. Kamu nggak separah dulu. Kenapa baper? Kan gitu. Kurang lebihnya begitulah. Begitu cara Allah menghibur hambanya. Diliatin hari ininya dibangunin statement. Saya nggak lagi marah, saya nggak lagi ninggalin kamu. Kamu lagi aman-aman sama saya. Tapi nggak enak kondisinya. Yuk lihat masa depan. Tapi itu kan belum kejadian. Yuk dikembalikan ke masa lalu. Makanya ingat masa lalu, jangan yang susah. Lihat dong sudut pandang baiknya. Oh, saya punya ayah yang galak, saya punya guru nggak jelas, saya punya. Carilah, masih orang tuh nggak punya baiknya sih. Ya, minimal lah, alhamdulillah, sebab ayah saya akhirnya saya lahir gitu. Walaupun saya yang paling jelek di keluarga, ya minimal kamu udah lahir lah, ala kulli hal. Paham ini? Ini cara Allah ini menghibur orang. Dibilang sekarang nggak apa-apa, masa depan kamu baik-baik, akan lebih baik. Kalau kamu masih nggak yakin, kamu disuruh ngelihat masa lalu kamu. Aman kok, masa lalu kita aman kok. Nggak isrono. Yatim tuh. Mau belajar IT dapat. Abis ini dapat nggak? So dapat lagi. Karena dia nggak pernah ninggalin kita. Nggak ada duitnya Ustadz. Ya ntar juga ada. Apa ada duitnya nggak, Sro? Kemarin kok ada duitnya nggak? Nah, dia udah tenang aja.
Sok jangan mau dibodoh-bodohin setan. Setan tuh tukang begitu emang dia. Suruh ngeliat yang jelek, suruh ngeliat yang kurang. Wajadaka ailan, dulu kan kamu miskin, kamu nggak punya apa-apa. Udah kaya, saya nih sumpama. Ya Allah lagi begini, ya kan rumahnya ada. Anaknya mau 5, mobil ngejogrok walaupun lagi bermasalah, motor ada, bangunan dan seterusnya. Allah kasih unjuk gitu bahwa dia tuh selalu baik di semua masa. Maka kata Allah, famal yatima fala taqhar. Ajib Quran. Kalau ketemu anak yatim, ya, kalau ketemu anak yatim, takhar apa? Jangan paksa ya. Artinya apa? Takhar bisa artinya la tahkir. Jangan kamu rendahkan anak yatim. Maka dari itu kalau ada anak yatim jangan direndahkan. Akan dulu kamu yatim. Paham? Kalau anak yatim jangan kamu rendahkan. Kamu muliakan. Dulu kakak kelas saya baik, maka saya harus baik sama anak baru, kan gitu. Kita jadi orang tua harus baik, karena nanti anak itu akan mengingat apa yang diperlakukan orang tua kepada dia. Orang tua saya baik, maka saya pengen baik sama anak. Pak Ustadz, kalau senior saya nggak baik, orang tua saya nggak baik, guru saya nggak baik, itu saya jadi baik. Bisa kan cara berpikirnya? Kita nggak nyaman dengan ketidakprofesionalan, kita tidak nyaman dengan kekasaran, ya Allah saya pengen nggak jadi orang kasar. Gitu, jangan alasan. Karena dulu saya ditindas waktu jadi junior, maka saat saya jadi senior saya tindas. Nah, kamu di penjara nanti. Dulu waktu jadi anak kita dikasarin, anak kita kasarin juga, nanti kita di penjara itu. Paham? Jadi apapun masa lalu kita, dan sebenarnya masa lalu kita tuh indah gitu. Itu tadi, makanya rubah persepsi kalau mau merubah hidup. Ya, sehingga Allah sebutkan, kan dulu kan kamu mantan yatim itu. Nah sekarang ada anak yatim, kamu jangan kurang aja. Wa ammasaila fala tanhar. Kalau ada orang minta-minta, ada orang susah, kamu jangan bentak-bentak. Kerja Pak, kerja. Kerjanya duit susah, enak banget minta-minta. Kamu ingat gak dulu pernah digituin orang juga? Enak gak digituin? Jangan. Ini prinsip hidup ini. Dah, wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Habis kan? Wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Dengan nikmat Tuhanmu fahadits, maka ceritakanlah, sebarkanlah. Ini prinsip hidup udah. Nah kita simpulin ya. Jadi kesimpulan Ad-Duha itu, apapun kehidupan yang kita alami hari ini semuanya baik. Selama kita tuh ada di jalurnya Nabi Muhammad SAW. Apapun yang kita hadapi hari ini baik, dan itu bukan, Allah bukan lagi marah dengan kondisi kita hari ini. Mungkin kita punya kekurangan di ini itu, dan dia tidak sedang meninggalkan kita. Kalau kita masih butek dengan hidup hari ini, benar nggak? Ya kan kita perlu apa? Perlu angan-angan dan perlu impian masa depan, benar nggak? Maka Allah bawa kita dari kesulitan hidup hari ini, Allah bawa. Tenang, nanti masa depan kamu cerah kok. Masa depan kamu tuh sangat memuaskan kok. Kadang-kadang setan datang lagi. Masa depan belum pasti, lu mau aja lu dikasih impian-impian kosong itu mana? Allah tahu, dibalikin ke masa lalu. Masa depan itu adalah gambaran dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Masa lalu kita indah, lagi sendiri ada yang nemenin. Gak punya duit, ada yang ngasih. Terserah aja jalurnya. Lagi susah, ada aja yang nolong. Lagi nggak tahu, ada aja yang ngasih tahu. Coba kamu inget-inget tuh. Maka kata Allah, kalau kamu sudah melewati masa-masa itu semua, nanti kamu ketemu orang yang dalam perjalanan itu kamu jangan kurang ajar ya, kurang lebih gitu. Nanti aku jagain tuh kesuksesan kamu. Ketemu yang lemah jangan kamu zolimi. Ketemu orang-orang miskin jangan pernah kamu sakiti.
tugas kamu dalam hidup ini, apa nikmat yang Allah kasih, spread out, spread it out, sebarkan seluas-luasnya, bahagiakan, berikan kenikmatan seluas-luasnya kepada orang-orang yang ada. Jadi 4 kesimpulannya ya. 4 kesimpulannya. Maka itu kata Mas Randy, kata teman-teman di PPA, jangan hidup 3 tragis, trio tragis. Apa itu? Mengeluhkan hidup hari ini, itu kerjaan setan semua itu. Menyesali hidup masa lalu, mencemaskan hidup masa depan. Nah, itu trio tragis tuh. Tragis amat orang hidup begitu. Lah kan kita hidup di 3 masa. Paham ini? Hari ini ngeluh, yang lewat disesali, kenapa saya masuk Darussalam? Yang ketiga, mencemaskan masa depan. Ad-Duha nggak ngajarin gitu. Ad-Duha suruh positive thinking di hari ini, ya, suruh visioner di masa depan, suruh mengingat yang lain, yang baik-baik di masa lalu. Lalu kalau kita melihat ada orang yang belum seperti kita, yang happy, trio happy dengan 3 ini, maka kita jangan, ini orang ini nggak jelas banget, jangan, tolong, kita juga dulu begitu. Intinya hidup itu selalu dengan nikmat Allah, dan tugas kita adalah bagaimana terus mensosialisasikan, menyebarkan seluas-luasnya kenikmatan itu. Dengan apa? Dengan ngajar, dengan dakwah, berbagi, sayang, adil kepada rakyat, adil kepada bawahan, hormat kepada atasan, menghargai kepada sesama, sayang kepada yang lebih muda. Udah begitu doang. Kalau begitu, maka hidup kita akan jadi Ad-Duha terus. Akan jadi apa? Ad-Duha. Terang, cerah. Apapun kondisinya. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.